saja ya perkuliahannya, sudah cukup banyak yang terkumpul. Ada 36 saya lihat dari total 39. Baik, selamat pagi semuanya. Bagi yang belum menyalakan kamera, tolong dinyalakan kameranya sehingga nanti bisa saling melihat ya. Dan selama perkuliahan mohon mic bisa dimatikan kecuali nanti jika Anda bertanya, berdiskusi atau hendak menjawab sesuatu. Baik, selamat datang di Sistem Informasi Akuntansi. Ya, ini mata kuliah semester 2. Bagi Anda, nama saya Samyuti Sarosa. Ya, biasanya saya akan mengatakan sudah tahu nama saya kan, tapi semester ini katanya itu saya juga belum melihat itu informasi dosen ditutup jika mahasiswa ketika karena ada paket ya tidak jadi masalah. Baik, saya sudah lama jadi dosen di Atmajaya dari tahun 98 dan kebetulan juga tugas pertama mengajar saya adalah Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Jadi saya sudah 23 tahun mengajar di mata kuliah ini ya. Selama satu semester kita akan belajar mengenai sistem informasi akuntansi ya. Namun penting sekali untuk diingat bahwa meskipun Anda sudah melewati akuntansi pengantar, bukan berarti lalu itu dilupakan ya. Apalagi untuk Anda yang program studi akuntansi. Akuntansi pengantar itu vital dan menjadi dasar bagi segalanya. Termasuk nanti di dalam SIA ini kita juga akan mengikuti kembali langkah-langkah di sistem di akuntansi pengantar. Ya, jadi apa yang sudah dipelajari akan kita ulangi lagi. Tentunya bukan pada hitung-hitungannya. Kalau hitung-hitungannya saya nyerah terus terang. Ya, saya dulu pengantar akuntansi, dulu namanya pengantar akuntansi 1, itu saya hanya dapat C, jadi ya tidak bisa berbangga gitu. Maka kita akan hitung-hitungan tidak akan saya ikuti, tapi nanti prosesnya gitu. Nanti saya jelaskan pada saat saya menjelaskan materi. Baik, saya akan share screen sebentar ya. Nah, oke, bisa kelihatan ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, bisa, Pak. Terima kasih. Ini susahnya kalau daring ya, jadi agak sulit untuk melihat. Baik. Semester ini sama seperti semester yang lalu kita masih kuliah daring. Ya, jadi perbedaannya adalah kalau semester lalu itu minimal 4 kali, maksimal 7 kali bisa sinkronus video meeting gitu ya. Semester ini universitas menetapkan minimal 11 kali. Nah, jadi ya kita harus ketemu 11 kali. Baik, kalau Anda lihat ini situs kuliah sudah saya isi dengan beberapa dokumen ya. Ada ringkasan RPS, nanti akan kita bahas sebentar lagi. Ada petunjuk perkuliahan daring, juga akan kita bahas. Kemudian ada 2 buku tautan dari perpustakaan ya, ini bisa Anda lihat nih. Yang pertama buku teks utama yang akan kita pakai, ini adalah Accounting Information System edisi 14 dari Romney dan Stanford ya. Tidak banyak berubah ini. Oh ini ya dari dulu ketika saya mengajar pertama kali sampai sekarang ya tidak banyak perubahan di bidang SIA. Nanti akan ada beberapa perubahan tapi tidak terlalu signifikan. Ini belum saya update ke edisi terbaru, nanti setelah ini saya update. Tidak banyak bedanya ya. Ini buku utama. Kemudian buku kedua ini tidak wajib. Jadi nanti Anda akan menggunakan satu aplikasi namanya Microsoft Access ya. Itu kalau Anda sebagai mahasiswa Atmajaya, Anda berhak untuk mendapatkan Microsoft Access itu bisa diakses melalui Office 365 ya. Untuk Microsoft Access nanti silakan Anda menggunakan buku, link situs di internet atau tutorial di YouTube, silahkan, terserah ya. Saya di sini hanya memberikan satu
buku gitu ya yang bisa dibaca, ini yang cukup lengkap, namanya saja Access Bible ya. Jadi ini lengkap sekali, tapi mungkin terlalu lengkap untuk Anda. Jadi Anda bisa bebas untuk mencari yang lain yang lebih sesuai untuk Anda. Oke. Baik, ini kemudian ada plagiarisme, nanti akan saya bahas, tapi ini tautan ini nanti akan mengarah ke sini. Panduan anti plagiarisme, nanti kita bahas. Ya. Ya, lalu juga materi akan saya upload ke situs kuliah di sini. Ya. Dan tentunya kita akan menggunakan Microsoft Teams ini untuk perkuliahan. Ya. Terutama video meeting dan juga nanti untuk tugas-tugas kecil. Nanti saya jelaskan. Baik. Yang berikutnya, ini bisa kelihatan ya, ini nanti rencana perkuliahan kita. Ya. Jadi nanti kita akan menggunakan dua alat, yang pertama situs kuliah, yang kedua Microsoft Teams. Untuk situs kuliah itu nanti materi utama akan ada di sana, tugas juga ada di sana, ujian juga ada di sana. Ya. Nanti pengumpulan tugas dan pengumpulan ujian juga melalui situs kuliah. Nah, Microsoft Teams itu nanti akan lebih digunakan untuk perkuliahan, jadi untuk menggantikan kehadiran Anda di kelas dan juga untuk berbagi informasi yang lebih cepat daripada situs kuliah. Namun, berdasar pengalaman 2 semester ini melakukan perkuliahan daring, ya, situs kuliah itu beberapa kali mengalami hambatan teknis sehingga tidak bisa diakses. Nah, kalau itu terjadi, maka Microsoft Teams akan menggantikan. Ya. Jadi misalnya pengumpulan tugas, ternyata pada saat pengumpulan tugas itu situs kuliah bermasalah, ya kita ganti ke Microsoft Teams. Nanti kalau itu terjadi akan saya umumkan. Ya, maka saya sangat menyarankan jadi Anda mengunduh dan menginstal aplikasi Microsoft Teams ini di komputer, smartphone Anda atau di tablet. Ya. Oke. Nah, untuk komunikasi ini bisa di sini Anda bisa grab email, bisa juga chatting dengan Microsoft Teams atau meninggalkan pesan di Microsoft Teams sama saja. Ya, dan Anda wajib menggunakan alamat email yang sudah dibagikan oleh universitas ya, npm@students.uaj.ac.id ini. Ya. Oke, nah ini tadi bukunya ya yang wajib dibaca itu yang Romney ini, yang kedua itu buku Microsoft Access. Terserah Anda mau cari buku yang mana ya sesuai dengan selera Anda. Yang penting bisa membantu Anda untuk mempelajari Microsoft Access. Oh ya, fakultas itu menyediakan praktikum untuk mata kuliah SIA ini. Kalau Anda ingin ikut, silahkan, tapi tidak diwajibkan. Dan tidak ada pengaruhnya terhadap nilai. Kalau Anda memang ingin belajar, silahkan mengikuti praktikum SIA. Kalau Anda merasa belajar sendiri sudah cukup, silahkan. Gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban dan tidak ada pengaruhnya terhadap nilai. Ya. Itu saja. Oke, nah jadi ini rencana perkuliahan kita selama 1 semester. Ya. Oh ini kurang 1 ini. Oh kepotong di bawah ya ini ya. Oke. Jadi ini rencana perkuliahan kita, topiknya lalu referensinya di sini. Ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester seperti biasa. Ya. Kemudian untuk penilaian itu nanti ada tugas, baik mungkin kelompok dan individu 50% dan ujian juga 50%. Ujian itu terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya. Nah, karena nanti akan ada tugas kelompok, maka Anda wajib untuk membuat kelompok. Jadi PR Anda untuk minggu depan, sebelum perkuliahan minggu depan, itu Anda sudah harus membentuk kelompok. Ketentuannya bagaimana? 1, anggota minimal 3, maksimal 4. 2, maksimal hanya akan ada 10 kelompok. Jadi kalau ternyata minggu depan ada lebih dari 10 kelompok, ya kelompok 11 dan seterusnya harus dibubarkan dan anggotanya mencari kelompok yang lain. Ya. Nanti akan saya sediakan di Microsoft Teams untuk mendata kelompok Anda.
ya. Jadi silakan. Nah, dan ketentuan berikutnya, karena Anda saya bebaskan untuk mencari kelompok, membentuk kelompok sendiri, maka tanggung jawab Anda beserta semua teman-teman anggota kelompok untuk mempertahankan kelompok tersebut. Saya tidak mau mendengar jika nanti di tengah jalan ada yang komplain, misalnya Pak si A itu tidak berkontribusi, si B itu kalau diajak kerja kelompok nggak pernah menanggapi, si C dihubungi diam saja, ya, atau si D itu hanya titip nama, gitu. Bukan urusan saya, ya, bukan masalah saya, itu masalah Anda. Jadi silakan nanti diselesaikan dalam kelompok. Nilai kalau untuk tugas kelompok akan saya berikan ya kepada kelompok. Jadi kalau misalnya ada 4 orang, 3 orang kerja keras, yang satu tidur diam saja, tidak berkontribusi apapun, ya nilainya sama. Ya. Satu orang yang kerja, 3 yang lain hanya ikut berdoa, ya nilainya tetap sama. Ya, saya tidak akan membedakan. Ya. Ya, bagi saya dari kelompok itu ada tugas apa, itulah yang saya nilai. Ya, saya tidak peduli apa yang terjadi. Anda mau bunuh-bunuhan, mau cakar-cakaran, silakan. Ya. Kalau ada masalah di dalam kelompok terkait dengan kinerja kelompok, urus sendiri. Saya tidak mau mendengar karena bukan urusan saya. Ya sama kan seperti kalau Anda misalnya belanja atau jajan di katakanlah McDonald, ya. Anda kan nggak mau tahu toh manajernya McDonald tadi pagi masuk angin, karyawannya kemarin demo, gitu ya. Itu bukan urusan Anda. Urusan Anda adalah Anda datang ke McDonald, bayar, dapat makanan. Udah, selesai. Kalau misalnya Anda bayar, sudah bayar, nggak dapat makanan, lalu dibilang, waduh, ini tukang masaknya lagi pada demo, nggak bisa masak, kompornya rusak, apa Anda peduli? Ya nggak kan, itu urusan mereka, bukan urusan Anda. Maka itu akan saya perlakukan seperti itu. Ya, baik, maka bijak-bijaklah di dalam memilih anggota kelompok. Toh ini hanya 1 semester ya, bukan seumur hidup. Jadi nanti setelah semester ini selesai mau bunuh-bunuhan silahkan. Baik, itu tadi ini ya. Untuk standar penilaian tidak ada perubahan, ini standar dari universitas ya. Nanti tugas dikumpulkan sesuai dengan spesifikasi. Kalau saya mengatakan situs kuliah, kalau itu paper study. Nah, ada 2 ketentuan terakhir ini ya. Yang pertama, tugas itu harus dikumpulkan tepat pada waktunya sesuai dengan yang sudah ditentukan dan tidak ada toleransi apapun. Ya. Nah, namun saya juga menyadari bahkan ini juga terjadi pada saat kuliah normal, tidak daring seperti sekarang. Ya, kadang itu memang ada hambatan. Nah, hambatan itu ya bisa saja terjadi di luar hal-hal yang saya perhitungkan ketika memulai perkuliahan. Dulu pernah zaman tahun 2010 itu tugas waktu itu masih mengumpulkan dalam bentuk tercetak ya, tidak elektronik, itu pengumpulan tugas tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena kampus tutup. Tutup kenapa? Karena Merapi meletus dan hujan abu tebal di Yogyakarta sehingga sangat berbahaya untuk keluar dari rumah ke kampus. Kampus ditutup selama beberapa hari. Sehingga padahal waktu ditutup itulah pengumpulan tugas. Ya sudah, pengumpulan tugasnya terpaksa ditunda gitu kan. Nah, untuk hal-hal darurat yang menyebabkan Anda tidak bisa mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, itu bisa diberikan toleransi perpanjangan waktu. Tapi ya Anda harus segera mengatakan pada saya bahwa akan ada hambatan. Ya. Misalnya diumumkan, misalnya Anda 4 orang sekelompok kebetulan ada di kota yang sama dan kebetulan PLN di kota Anda umumkan dalam seminggu ke depan listrik mati gitu ya, padam bergilir selama seminggu misalnya. Ya Anda kan nggak bisa ngirim tugas juga pada waktu. Nah kalau seperti itu ya mungkin boleh. Ada beberapa hal yang tidak akan saya toleransi, misalnya izin menikah. Ya, ada dulu yang minta perpanjangan waktu karena saya mau menikah Pak tanggal ini. Ya tidak saya berikan. Kenapa? Karena menikah itu peristiwa yang sudah dirancang jauh-jauh hari sebelumnya. Tidak ada orang yang ketemu hari ini langsung besok nikah yuk, itu nggak ada. Ya. Setahu saya pernikahan itu, bahkan ketika pernikahan itu tidak melalui masa pacaran sekalipun, di beberapa kepercayaan, itu ya tetap ada prosesnya, ada waktunya. Ya. Jadi kalau menikah itu bukan. Kalau misalnya minggu depan Anda menikah, ya sebelum Anda menikah itu kumpulkan tugas dulu. Gitu ya.
Itu. Lalu melahirkan itu juga biasanya tidak. Ya. Kalau melahirkan itu bisa diperkirakan waktunya, gitu ya. Kecuali kalau terjadi emergensi harus dioperasi saat itu juga, ya itu lain lagi. Tapi kalau normal melahirkan itu bisa diperkirakan. Ya. Oke, jadi itu ya. Nah, nanti kalau ada permintaan perpanjangan waktu, ya akan saya lihat kasus per kasus alasannya apa. Dan kalau memang itu kuat, ya akan saya berikan perpanjangan waktu. Tapi kalau tidak, ya tidak. Ya. Dan jangan datang ke saya 5 menit sebelum tenggat waktu, Pak saya minta perpanjangan waktu, ya nggak bisa. Ya, itu ya tidak wajar. Ya, itu alasan untuk males-malesan saja sebetulnya. Oke, itu mengenai. Lalu plagiarisme. Nah ini tadi ada ya, plagiarisme dalam bentuk papan tidak akan ditoleransi dan otomatis mendapat nilai akhir E. Apa atau plagiarisme itu? Nah, di sini ada. Ya ini lengkap di sini. Tapi intinya plagiarisme itu adalah menggunakan hasil karya orang lain di dalam tugas Anda atau tulisan Anda tanpa memberikan pengakuan yang layak. Apakah tidak boleh menggunakan karya orang lain? Oh boleh, banyak itu, ya. Lagu, film, karya seni itu banyak dipakai di dalam berbagai kesempatan. Film itu kan banyak pakai lagu-lagu, ya. Nah, tapi diakui lagu ini karya siapa, yang nyanyi siapa, buatannya siapa, diproduksi dan dipublikasikan oleh siapa, dan tentunya ada bayaran royalti. Nah, nanti di tautan yang sudah saya berikan tadi itu ada cara-cara untuk menghindari plagiarisme. Ya, silakan dipelajari dan dilaksanakan. Kalau terbukti plagiarisme menggunakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan, ya, ini hukumannya berat. Karena plagiarisme itu dosa berat di dunia akademis. Ya, hukumannya adalah khusus untuk mahasiswa. Di kelas saya hukumannya adalah nilai E. Dan kalau plagiarisme itu dilakukan oleh kelompok, ya sekelompok dapat E. Dan jangan dikira saya tidak tega, saya tega. Sudah 2 atau 3 kelompok seumur hidup saya mengajar itu dapat E karena melakukan plagiarisme. Semester lalu, itu ada satu mahasiswa yang di pertemuan ketiga saja sudah langsung saya beri nilai E. Kenapa? Karena dia melakukan plagiarisme. Jadi saya berikan tugas untuk nulis tentang apa saya lupa, topiknya dia pokoknya minimarket. Tapi di dalam tulisan dia tulisannya apotek ini menggunakan teknologi bla 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 gitu ya. Loh, apotek? Wah berarti dia copy paste. Saya cari benar dia copy paste dari satu situs. Lupa mengganti apotek dengan minimarket. Padahal topik dia. Ya sudah, saya umumkan bahwa dia melakukan plagiarisme. Saya ada bukti tertulisnya. Saya beri nilai E. Ya, itu. Karena plagiarisme ini dosa yang sangat serius. Dulu pernah ada satu profesor, ya, salah satu profesor termuda di Parahyangan, gitu. Karirnya bagus, dia profesor di hubungan internasional, ya. Dia juga pada waktu itu menjabat sebagai wakil rektor, dan dia itu kolom khusus di The Jakarta Post. Jadi dia tiap minggu itu nulis di The Jakarta Post, kolom khusus. The Jakarta Post itu koran berbahasa Inggris paling elit di Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia itu Kompas, kalau bahasa Inggris itu The Jakarta Post. Suatu hari ada pembaca artikel, pembaca Jakarta Post protes. Dia mengatakan kolom profesor ini itu mengambil atau menyitir atau merujuk penelitian orang yang sudah dipublikasikan dan tidak mengakuinya, tidak dituliskan bahwa ini diambil dari karyanya siapa. Oleh Jakarta Post diteliti, ternyata benar. Lalu kemudian artikel itu ditarik oleh Jakarta Post dan si profesor tersebut dicopot dari jabatan wakil rektor di Unpar dan dia dipaksa untuk mengundurkan diri dari Unpar. Ya. Kalau dia tidak mau mengundurkan diri, ya dipecat pasti. Ya. Jadi dia dipaksa mengundurkan diri. Nah, itu ya untuk plagiarisme. Caranya untuk menghindari, tenang, nanti ada caranya dan sudah ada petunjuknya untuk menghindari plagiarisme ya. Ini silakan nanti dibaca, dipelajari. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada saya. Ya. Nih.
Dan ini dianggap cukup serius ya di Atmajaya. Kakak-kakak Anda yang sedang skripsi itu nanti kalau skripsinya selesai akan maju pendadaran, itu harus melalui uji plagiarisme yang namanya Turnitin. Standarnya untuk bisa lolos itu adalah maksimal hanya boleh ada 25% kemiripan dengan tulisan lain. Rata-rata mahasiswa saya yang maju itu di bawah 25%. Publikasi saya itu rata-rata berada di bawah 20%. Ya. Jadi kemiripannya itu. Itu untuk RPS. Ada yang mau ditanyakan tidak mengenai rencana perkuliahan kita ini? Nah, untuk kuliah daring maupun luring itu saya punya aturan tersendiri di dalam kelas ya. Kalau daring mungkin tidak terlalu pengaruh, tapi kalau luring itu saya tidak begitu peduli pada busana maupun alas kaki. Jadi mau sandalan jepit, telanjang kaki, mau pakai baju renang, silahkan. Nah, mau makan, minum, boleh. Yang saya tidak bisa mentoleransi itu adalah mengganggu perkuliahan. Kalau mengganggu perkuliahan saya keluarkan. Lalu masalah ketepatan waktu ini, terima kasih sekali tadi kalian sudah bergabung dengan kelas sebelum perkuliahan resmi dimulai, ya itu bagus sekali, saya sangat menghargai. Namun kalau di dalam luring itu biasanya saya tidak begitu peduli terhadap ketepatan waktu. 5 menit kelas mau selesai baru datang ya boleh, saya tidak mempermasalahkan. Masalah presensi sidik jari, Anda belum mengalami ya, tapi dulu Pak presensinya sidik jari bukan masalah. Itu bukan urusan saya. Ya. Nah, masalahnya kalau kita pakai Microsoft Teams, ya, itu setiap kali kelas seperti ini tadi, Anda tidak bisa langsung masuk kelas, harus nunggu di lobby. Dan saya harus memasukkan Anda dari lobby ke kelas, ini langkah keamanan. Ya. Masalahnya kalau kuliah sudah dimulai dan saya sedang menjelaskan materi, sulit bagi saya untuk memasukkan Anda ke dalam kelas dari lobby. Maka kalau Anda terlambat dan tidak dimasuk-masukkan dari lobby ke kelas, ya mohon maaf, karena saya tidak sempat, karena saya sudah mengajar, gitu ya. Itu. Baik, kalau ringkas ini sudah saya tutup dulu. Ya. Oke, Mas Jody ya, nggak apa-apa. Kalau keluar masuk lagi nggak masalah. Ya, ya saya tahu itu biasalah. Ya sama seperti kalau luring, misalnya Anda harus ke kamar mandi dulu, ya boleh kan? Ya, Anda misalnya haus lalu cari minum dulu di kampus itu ada alat-alat untuk disediakan air minum gitu ya, gratis. Nah, itu kalau Anda mau minum dulu, mau ke warung beli minum juga boleh gitu ya. Mau ke kamar mandi boleh. Atau misalnya ada panggilan telepon yang harus Anda terima, keluar dulu, ya boleh, tidak masalah. Ya, jadi di sini pun selama daring kalau memang ada harus meninggalkan kelas karena ada sesuatu hal, silahkan. Ya, tidak jadi masalah. Baik. Nah, berikutnya ini bisa melihat ya petunjuk perkuliahan daring ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Jadi ini sebetulnya sudah ada ketentuannya, hanya saya modifikasi sedikit disesuaikan dengan kelas ini ya. Jadi ini tadi sudah ya. Saya sangat menyarankan Anda untuk mengunjungi perpustakaan ya. Akses sumber daya perpustakaan yang sifatnya elektronik itu terbuka luas sekarang untuk Anda. Nanti silakan diakses dan dimanfaatkan ya. Nah, kuliah nanti ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu video meeting seperti sekarang, asinkronus nanti kita tidak video meeting. Saya akan meninggalkan materi, Anda belajar dan seterusnya. Untuk presensi, kalau kita kuliah sinkronus itu akan saya ambil dari catatannya Microsoft Teams. Jadi Anda keluar masuk itu oleh Microsoft Teams dicatat secara lengkap. Nah, akan saya ambil dari situ. Nah, kalau kuliahnya asinkronus, nanti akan saya tinggali tugas kecil yang harus dikumpulkan oleh Microsoft Teams. Dan kalau Anda sudah mengumpulkan, dia akan masuk. Jadi tugas kecil pengganti presensi itu di Microsoft Teams. Kalau tugas untuk dinilai itu ada di situs kuliah. Tahu ya bedanya? Oke.
Nanti setiap perkuliahan itu akan saya rekam dan rekamannya akan saya unggah ke YouTube. Nanti tautannya atau linknya akan saya bagikan di Microsoft Teams maupun situs kuliah. Jadi kalau Anda merasa ada satu konsep yang ketinggalan penjelasannya, pengen mengulang, silakan bisa diulangi ya. Oke. Dan tidak perlu subscribe atau like ya. Saya tidak cari uang di situ, jadi tidak perlu untuk subscribe atau like. Oke, itu petunjuk perkuliahan. Ya. Oke, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan materi untuk hari ini? Ada yang belum jelas? Mungkin ada yang ingin diusulkan untuk kelas ini? Ada yang perlu klarifikasi? Tidak ya, baik. Sudah kita lanjutkan. Nah, ini materi pertama kita. Sekilas apa itu sistem informasi. Di awal tadi saya sudah mengatakan mengenai jangan dilupakan akuntansi pengantar. Nanti akan saya jelaskan lokal posisinya ada di mana. Baik, ini sekedar mengulang apa yang sudah pernah Anda dapatkan di sistem informasi pengantar ya. Sistem itu apa? Sistem itu adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti kalau di slide ini diilustrasikan dengan 3 roda gigi yang berputar. Ini kalau Anda lihat bentuknya sama sih ya, tapi ukurannya beda, arah berputarnya pun berbeda-beda. Tetapi mereka ini bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau dilihat, tubuh manusia itu juga terdiri dari banyak komponen. Ada paru-paru, ada jantung, ada lambung, ada kaki, ada saraf, ada kerangka, ya, ada telinga, dan lain sebagainya. Sistem peredaran darah itu berbeda dengan sistem pencernaan, berbeda dengan sistem pernafasan, berbeda dengan sistem saraf. Tapi semuanya saling terkait dan semuanya saling membutuhkan. Kalau kita tidak makan, maka tidak ada energi untuk menggerakkan tubuh. Otak kita bisa rusak karena kekurangan gizi dan lain sebagainya. Ya. Satu bagian tubuh kita terganggu bisa mempengaruhi bagian tubuh yang lain. Anda pilek misalnya, yang tersumbat dan meradang hidung, tapi seluruh tubuh bisa lemas. Anda sakit gigi, ya, yang sakit giginya, tapi itu bisa menyebabkan emosi Anda naik, gampang marah, gitu kan. Jempol kaki terantuk meja, yang teriak mulut, gitu kan. Nah, ini adalah satu sistem yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Kalau tubuh manusia tujuannya supaya kita hidup terus, gitu ya, menjaga kehidupan kita. Nah, sebagian sistem itu terdiri dari subsistem, ya, dan subsistem, dan sistem-sistem ini nanti akan membentuk sistem yang lebih besar, ya. Oke. Nah, kalau sistemnya itu berupa satu organisasi, ini akan ada masalah, gitu. Dalam tubuh kita sering sekali bagian-bagian tubuh kita itu bekerja secara otonom. Banyak yang otonom ya, seperti pencernaan, jantung, paru-paru itu kan otonom bekerja. Kita tidak mengatur. Anda bernafas itu sebagian besar waktu Anda bernafas itu tidak sadar, Pak. Detak jantung itu tidak Anda kendalikan. Anda menyuruh berdetak lebih cepat, enggak. Kalau berdetak lebih cepat, enggak. Ya. Anda tidak bisa mengatur kapan Anda lapar. Ya. Kalau lapar ya lapar saja. Perkara makannya kapan itu lain lagi. Nah, tapi tidak ada anggota tubuh kita itu yang punya kehendak bebas, kehendak sendiri. Jantung itu tidak pengen, hari ini capek berhenti berdetak, gitu. Nggak bisa. Perut misalnya, hari ini nggak mau terima makanan, sehingga setiap kali dimasuki makanan dimuntahkan keluar. Kalau sampai Anda makan dan muntah itu bukan berarti perutnya punya kehendak bebas, tapi ada masalah di dalam perut, gitu kan. Nah, tapi kalau sistemnya itu adalah organisasi, anggota sistem organisasi itu adalah manusia, dan tiap manusia itu punya kehendak bebas. Tiap manusia itu punya keinginan sendiri, punya agenda sendiri.
Lihat saja contohnya kita di kelas ini ya. Tujuan kita di kelas ini berbeda-beda. Ada yang mungkin hadir di kelas ini asal lulus bisa melanjutkan ke mata kuliah berikutnya. Oke. Ada yang kalau nggak dapat A, mending ngulang. Ada juga mungkin seperti itu. Namun semua mahasiswa yang hadir di kelas ini punya satu tujuan yang kurang lebih sama, yaitu apa tuh? Lulus, gitu kan. Ya ini praktisnya kan begitu. Perkara ada yang punya tujuan mulia belajar, ya itu bagus. Tapi pada akhirnya kan pengennya lulus, gitu kan. Kalau mau jujur. Nah, saya hadir di kelas ini tidak pengen lulus. Ya, saya sudah lulus dari mata kuliah ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, gitu ya. Mungkin Anda belum lahir, saya sudah lulus mata kuliah ini. Jadi, saya tidak pengen lulus. Saya hadir ke sini karena ini pekerjaan saya dan saya akan digaji. Maka dari situ saja kita sudah berbeda. Ya. Nah, subsistem itu tidak bisa bergerak sendiri. Kalau kita akan mengoptimalkan satu sistem itu tidak bisa hanya pada subsistemnya saja. Misalnya, Anda lapar. Wah, sudah karena lapar, saya optimalkan. Makan sekenyang-kenyangnya yang enak-enak. Dampaknya bagaimana kalau itu dilakukan terus-menerus? Organ yang lain akan kena. Mungkin Anda akan punya penyakit yang diakibatkan oleh kolesterol, gula darah, dan lain sebagainya. Demikian juga kalau, saya pengen supaya sehat gitu ya, lari terus, nggak berhenti-berhenti, ya itu juga nggak bagus. Gitu kan. Nah, maka untuk mengoptimalkan sistem itu, seluruh sistemnya, subsistemnya kadang-kadang harus dikorbankan. Supaya apa? Sistem secara keseluruhan bisa selamat, bisa terus berjalan. Contohnya apa? Misalnya, salah satu organ tubuh kita ada tumor atau kankernya. Apa yang terjadi? Dipotong, dioperasi, ya, diambil. Sebab kalau tidak nanti, wah sayang itu nanti, itu akan menyebabkan organnya, tumor yang tidak diambil itu akan bisa menyebar dan merusak subsistem yang lain. Demikian juga misalnya, salah satu tangan, jari, kaki itu luka dan membusuk. Wah itu harus dipotong, kalau tidak nanti merembet, merusak yang lain. Ya rugi, kehilangan jari, tangan, tebakan kaki mungkin ya. Tapi kalau itu tidak dipotong, keseluruhan sistemnya akan berbahaya, terancam bahaya. Nah, ketika para anggota sistem atau subsistem ini tadi saling tujuannya tidak sama, ini yang menyebabkan goal conflict. Kalau semua sudah selaras, satu tujuan itu disebut goal congruence. Semakin besar organisasi, itu ya semakin susah untuk mencapai goal congruence. Sekelas saja kita sudah, antara Anda dengan saya, goalnya sudah berbeda, gitu kan? Anda mungkin berpikir saya di Atmajaya 3,5 sampai 4 tahun, udah itu selesai. Saya tidak, saya di Atmajaya ini sampai pensiun mungkin. Gitu ya. Jadi masih lama saya di Atmajaya. Anda mungkin 4 tahun lagi sudah bebas. Maka motivasi Anda di Atmajaya dengan saya berbeda, gitu ya. Oke, nah kadang salah satu subsistem tadi harus dikorbankan ini. Ya. Ini cerita dulu Atmajaya itu tahun 97 sama seperti seluruh Indonesia ya kena imbas dari krisis perekonomian terburuk yang pernah menghantam Indonesia. Ingat saya gitu ya. Saya sudah lulus, hampir lulus nih, sorry. Nah, dan apa yang terjadi? Atmajaya juga mengalami hal yang sama, kesulitan keuangan. Untungnya Atmajaya itu tidak punya utang, tapi ya susah juga pada waktu itu. Maka kemudian dilakukan pengorbanan oleh fakultas kita, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, yaitu apa? Biasanya Fakultas Bisnis dan Ekonomika itu hanya menerima 400-an mahasiswa. Tahun 97, 98 itu 98 ya terutama, itu menerima 900 mahasiswa. Susah nggak? Ya susah. Saya saja sebagai dosen baru waktu itu diberi 6 kelas, per kelasnya itu bisa sampai 60-70 orang. Bayangkan ya, 60. Sekarang kan kelas paling 40 gitu ya. 30, 50 gitu kan. Dulu sampai 70. Dan saya tidak ada alat bantu komputer. Semua dilakukan secara manual.
Di kelas-kelas itu belum ada komputer, gitu ya. Nggak ada Microsoft Teams seperti sekarang, gitu ya. Semua dilakukan secara manual. Nah, menderitakah Fakultas Ekonomi? Iya, menderita. Tapi berkat itu Atma Jaya selamat. Ya. Setelah krisis berakhir, ya, di mana banyak institusi pendidikan lain itu yang terengah-engah, sekarat, Atma Jaya malah berjaya. Satu, punya gedung baru. Ya. Gedung barunya itu separuhnya fakultas kita dan separuhnya TI. Jadi 2 gedung baru, TI dan ekonomi. Punya tanah baru yang dibeli di sekitar kampus 3. Mungkin agak sulit membayangkan ya, karena mungkin belum pernah ke kampus 3. Dan Atma Jaya pada waktu itu setelah krisis, punya cadangan dana operasional, cadangan kas yang cukup besar, sehingga kalau misalnya mahasiswa tidak bayar SPP selama 3 tahun pun masih bisa beroperasi. Nah itu, ya, pengorbanan. Atma Jaya jalan terus, pengorbanan dilakukan oleh Fakultas Ekonomi. Oke, nah sistem itu mendorong adanya integrasi. Jadi ya seperti tubuh kita itu kan terintegrasi. Paru-paru menyaring udara, menjadi menyaring oksigen dari atmosfer, dan oksigen itu dialirkan ke darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Nanti balik lagi ke paru-paru untuk dibersihkan dan seterusnya. Terintegrasi, nggak jalan sendiri-sendiri. Jantung tiba-tiba berhenti mati. Paru-paru tiba-tiba tidak berfungsi mati. Ya, itu. Nah, di dalam setiap organisasi itu pasti ada data yang dikumpulkan, gitu kan? Nah, data yang dikumpulkan terkait. Nah, ini sekarang kita balik dulu ke akuntansi. Anda sudah belajar di akuntansi pengantar ya, mengenai transaksi. Transaksi, kalau terjadi transaksi di dalam akuntansi, lalu diapakan? Ada yang bisa menjawab mungkin? Bimo Karisma Kevin, mana ini? Mas Bimo Karisma Kevin? Ya, gimana Mas Bimo? Kalau ada transaksi lalu diapakan? Dicatat, Pak. Betul, dicatat. Terima kasih Mas Bimo. Nah, dicatat dalam, oke, ini yang lain sekarang ya, Mbak Angela Patricia Wahyudi. Dicatatnya dalam bentuk apa, Mbak Angela? Mana ini Mbak Angela? Angela Patricia Wahyudi. Ya, dicatatnya dalam bentuk apa Mbak Angela? Jurnal, Pak. Oke, jurnal. Baik, bagus, masih ingat ya. Oke, nah sekarang saya akan tanya ini, siapa ya? Random saja. Enaknya kalau pakai Microsoft ini, ternyata presensi ada di sebelah sini. Stefanus Dio Waluyo. Mas Stefanus Dio Waluyo mana? Iya, Pak. Oke, Mas Stefanus. Kalau jurnal ya, ini kalau ada penjualan tunai, jurnalnya apa, Mas? Apa yang didebet, apa yang dikredit? Penjualan tunai. Apa, Mas Stefanus? Ini baru semester lalu loh ya. Apa, Mas Stefanus? Kemarin akuntansi pengantar dapat apa, Mas Stefanus? Halo? Bisa mendengarkah, Mas Stefanus? Bisa, Pak. Oke, kemarin akuntansi pengantar dapat apa? Dapat apanya, Pak? Nilainya atau ya? Dapat B+, Pak. B+, wow. Siapa dosennya? Pak Gede, Pak. Oh, Pak Gede. Wah, Pak Gede itu dulu saya sebagai mahasiswa musuhan sama Pak Gede. Ya, tapi itu cerita di lain kali aja. Oke. Apa ini, Mas Stefanus? Jurnal penjualan tunai. Itu gampang banget ini. Apa?
Kalau nggak bisa nanti saya usul Pak Gede nilainya dibatalkan nih B+ nih. Tidak layak dapat B+ nih. Apa? Masa nggak bisa? Penjualan tunai loh, ini jurnal paling gampang. Saya tidak meminta Anda membuat rekonsiliasi bank. Ya. Sudah sampai belum rekonsiliasi bank? Ya dulu kalau rekonsiliasi bank itu udah nyerah. Nggak, apa? Yang di debit kas, Pak. Harga. Yang di kredit? Yang di kredit itu penjualan. Ya, gampang toh. Googling dulu memang bisa sih gitu ya. Oke, ya kembali tadi. Jadi ini kembali ke slide ya. Jadi peristiwanya apa? Peristiwanya itu, jadi setiap organisasi itu mengumpulkan data mengenai peristiwa. Peristiwanya apa? Penjualan tunai. Lalu sumber daya yang terpengaruh apa? Nah inilah debit dan kredit itu tadi. Sumber daya yang terpengaruh adalah kas. Ini sumber daya itu di sini dalam artian rekening ya, akun, kas dan penjualan. Lalu mungkin juga nanti ada persediaan. Kalau penjualan yaitu si tenaga penjualan itu dapat komisi, ya nanti ada komisi dan seterusnya. Nah, ini sudah Anda pelajari di akuntansi pengantaran. Nah, yang ada di dalam SIA nanti itu adalah ini, yang ketiga. Kan tidak pernah toh penjualan tunai dilakukan oleh siapa? Itu kan nggak ada pertanyaan itu. Ataupun kalau ada, tidak dibahas secara mendalam di akuntansi pengantar. Tapi di dalam SIA, Sistem Informasi Akuntansi, siapa pelakunya, agen ini penting. Ya. Oke, agen ya, baik. Pelakunya siapa? Ya, siapa yang melakukan transaksi tersebut, itu penting. Nah, sekarang saya tanya lagi, yang belum siapa ya? Maria Celsia Agustin, mana ini? Kecil-kecil Pak, mata saya itu sudah -7 + 1. Jadi Maria Celsia Agustin, mana? Iya, Pak. Oke, baik. Sudah tahu tadi ya, kalau transaksi penjualan tunai itu kas di debit, kreditnya penjualan, betul ya? Setuju ya, baik. Pernah belanja di supermarket atau minimarket nggak, Maria Chelsea? Pernah, Pak. Oke. Pernah mengamati ketika kasirnya itu mencatat penjualan Anda? Pernah? Ketika Anda transaksi di kasir itu, Anda pernah melihat kasirnya memasukkan data ya? Iya. Oke, pernah lihat apa yang tampil di layar komputernya kasir itu? Kalau yang saya lihat sih harga barang sama jumlah barang, Pak. Betul. Lihat jurnalnya? Tidak sepertinya, Pak. Oke, tidak. Baik. Betul, memang tidak. Terima kasih, Mbak Maria. Oke, Sama-sama, lagi ya. Pak. Ya. Daniswara Abelio Parulian, mana ini? Saya, Pak. Oke, Mas Danis. Selain di kuliah akuntansi pengantar atau di buku-buku akuntansi, pernahkah Anda misalnya di supermarket, di bank, di pasar, atau di Tokopedia misalnya, di marketplace, Anda lihat kalau transaksi itu dicatat jurnalnya, pernah lihat, Mas? Enggak sih, Pak. Betul sekali. Memang tidak. Sangat jarang jurnal itu kelihatan. Ya. Tapi kok Anda diajari? Atau jangan-jangan para dosen akuntansi pengantar itu tipu-tipu gitu ya? Sebetulnya itu nggak terjadi di sana, tapi tidak dalam praktek nggak dipakai, tapi kok Anda diajari hanya untuk membuat Anda menderita misalnya. Nah, disinilah nanti SIA itu berperan, karena di dalam SIA itu akan ditunjukkan bahwa memang secara prinsip konsep ya intinya itu memang jurnal, tetapi penampakannya bisa jadi tidak seperti jurnal di dalam
akuntansi pengantar. Nanti bentuknya seperti apa, dokumen apa yang dipakai, siapa pelakunya pun juga penting. Kalau Anda lihat di organisasi besar seperti misalnya supermarket, ya, bisakah tukang parkir supermarket melayani penjualan kepada konsumen sebagai kasir? Tidak bisa. Tidak bisa sembarangan. Pekerja di supermarket itu bisa menangani kasir. Mesin kasir itu dan jualan. Tidak bisa. Itu hanya orang-orang tertentu yang sudah diberi tugas sebagai kasir. Demikian juga kasir tidak bisa dia menggantikan tugas manajer. Semua orang sudah ada tugasnya, sudah ada fungsinya. Ya. Sama seperti di setiap organisasi itu kalau ada posisi, ada kedudukan, ada jabatan, itu semua sudah ada tugas dan fungsi. Saya nggak mungkin menggantikan tugasnya Pak Dekan. Saya bukan dekan. Ya. Saya nggak bisa menggantikan tugas Pak Gede ngajar akuntansi keuangan. Saya tidak pernah ditugaskan mengajar akuntansi keuangan. Ya. Demikian pula Pak Gede nggak bisa ngajar SIA. Pak Gede tidak tidak ditugaskan mengajar SIA. Seperti itu. Nah, jadi nanti kan kita lihat, ya, kita akan melihat peristiwanya apa, bagaimana itu, bukan ya bagaimana dalam artian jurnalis, tetapi dokumen apa yang dipakai untuk mencatat, siapa yang boleh mencatat, siapa yang tidak boleh mencatat, seterusnya. Oke, lalu ini biasa ya, ini saya kira di sistem pengantar sistem informasi pengantar sudah, informasi itu apa bedanya, ya. Kita mengalami information overload, ya, banyak banget informasi yang berdatang sampai bingung harus milih apa, ya. Saya kalau pas ujian, ya, besok ujian, malam ini belum belajar, bahannya ternyata banyak banget, nah itu information overload, sampai bingung mana yang harus dipelajari. Ya. Oke. Dan biasanya kalau sudah information overload, itu pembuatan keputusan berdasarkan informasi itu menjadi tidak optimal. Oke. Nah, informasi ini bisa dilihat ada manfaatnya. Nah, manfaatnya apa? 1, mengurangi ketidakpastian. 2, memperbaiki pembuatan keputusan. 3, memperbaiki kemampuan kita untuk membuat perencanaan dan jadwal. Contohnya, petunjuk pendaftaran kelas. Anda sekarang masih sebagian ini semuanya semester 2 ya. Masih dapat paket, tapi nanti mulai semester 3 kan Anda harus milih. Ya. Anda harus milih ambil mata kuliah apa, jadwal kuliahnya kapan, hari apa, sesi apa. Nah, nanti kalau Anda lihat pada semester 3, perhatikan ucapan saya ini ya. Di buku petunjuk pendaftaran kelas itu akan ada mata kuliah, kelas, dan jadwalnya. Dan itu jadwalnya baik itu jadwal kuliah maupun jadwal ujian, dan itulah yang akan terjadi. Kalau Anda milih misalnya ambil SIA kuliah hari Selasa jam 10, ya itulah yang akan terjadi. Ya. Dengan demikian Anda sudah tahu kalau Anda ambil SIA kuliah Selasa jam 10, maka aktivitas Anda bisa direncanakan supaya tidak berbarengan dengan kuliah SIA tersebut. Aktivitas lain maksud saya. Gitu ya. Nah ini manfaat informasi. Biaya untuk memproduksi informasi itu terdiri biaya untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi tadi. Ya, jadi untuk perencanaan perkuliahan yang ditawarkan pada mahasiswa itu jauh-jauh hari itu Kaprodi dalam hal Ibu Pratiwi itu sudah mengumpulkan data, sudah melihat. Anda sudah pra-KRS kan? Anda belum ya. Nanti kalau sudah mahasiswa yang pra-KRS itu dilihat ini mau butuh apa. Anda yang kemarin sudah ambil paket semester 1, ambil paket semester 2, dilihat butuhnya berapa. SIA butuh berapa kelas, akuntansi keuangan 1 butuh berapa kelas, itu direncanakan. Ya, dan itu ada prosesnya, ada waktunya, dan ya tentunya ada biayanya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Oke. Nah, biaya dan manfaat ini sering sekali sulit untuk dikuantifikasi, tapi nanti kita bahas ini di kesempatan yang lain. Selisih antara biaya dan manfaat ini disebut sebagai value of information, nilai informasi. Informasinya sangat berharga, gitu ya. Informasi yang berguna itu punya karakteristik. Yang pertama itu relevan. Relevan artinya apa? Mengurangi ketidakpastian. Jadi kalau Anda ingin tahu
besok itu kuliah SIA jadwalnya kapan, lihat buku petunjuk pendaftaran kelas, ya itulah jadwalnya, tidak kurang tidak lebih. Ya. Hanya peristiwa-peristiwa luar biasa yang bisa menyebabkan itu berubah. Ya. Kayak handal, artinya apa? Bebas dari kesalahan. Dan ya nanti kenyataannya seperti itu. Kalau Anda ambil SIA ya dapatnya SIA, bukan akuntansi keuangan lanjutan atau bukan pengauditan, gitu ya. Lengkap, semua informasi yang dibutuhkan tersedia. Misalnya, kalau Anda mau milih kelas, ya Anda harus tahu jadwal ujiannya kapan, jadwal kuliahnya kapan, gitu ya. Sehingga nanti supaya tidak tabrakan dengan jadwal lain, prasyaratnya apa misalnya itu juga tersedia. Tepat waktu dalam artian Anda butuh informasi ini kapan? Ya menjelang KRS. Kalau sekarang ini dibagikan, nggak ada gunanya. Kalau ini dibagikan ketika Anda masih SMA dulu, ya nggak ada gunanya juga. Kalau Anda belum tahu akan kuliah di Atmajaya misalnya. Mudah bisa dipahami. Jadi disajikan dalam bentuk yang bisa dipahami. Di dalam kasus Anda tentunya dengan bahasa Indonesia misalnya, ya, dalam bentuk tabular, tabel-tabel. Tidak dalam bahasa Jawa kuno yang mungkin hanya sedikit yang bisa memahami. Bisa diverifikasi, artinya apa? Beberapa orang yang membaca informasi yang sama akan menyimpulkan hal yang sama. Jadi kalau SIA kelas C itu jadwalnya hari Selasa jam 10, ya semua orang yang membaca akan paham bahwa SIA kelas C jadwal kuliahnya hari Selasa jam 10. Bisa diakses. Anda bisa membaca, bisa melihat informasi tersebut, bisa menggunakan informasi tersebut. Ya. Nah, informasi ini disediakan untuk pihak eksternal, kalau dalam organisasi ya pihak eksternal maupun internal. Eksternal ini ada dua jenis, wajib dan esensial. Kalau wajib itu contohnya ada informasi-informasi yang biasanya diwajibkan atau disyaratkan oleh peraturan pemerintah. Misalnya ke perusahaan, laporan pajak. Ya, kalau seperti Atmajaya ini, kita ya, harus lapor ke Dikti. Jumlah mahasiswa nanti persensi Anda pun akan dilaporkan. Anda ambil mata kuliah apa saja, persensinya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga kelihatan. Sekarang ini kalau memalsukan ijazah itu agak sulit. Karena apa? Ijazah itu bisa ditelusur ke informasi di Dikti, ya, nomor mahasiswanya, universitas yang mana, program studinya apa, nanti dia kuliahnya apa saja, persensinya mana, itu kelihatan. Karena itu dilaporkan. Ya. Indonesia itu masih belum seberapa, seperti di Australia itu. Dulu pernah ketika istri saya itu ikut saya gitu ya, kami kembali, saya riset di Indonesia, dan kami kembali untuk meneruskan sekolah. Istri saya itu di bandara Sydney, itu dicegat, jadi ketika di-scan pasportnya itu ada muncul tanda, lalu istri saya disuruh ke kantor imigrasi, pada waktu itu waduh tewas nih gitu kan. Tapi kemudian paspor istri saya dibawa petugas imigrasi, dia masuk ke dalam kantornya, kami nunggu di luar gitu, lalu dia tiba-tiba keluar, lalu dia menyerahkan begini, paspornya diserahkan, lalu ngomong, udah nggak apa-apa, kalau nilaimu seperti ini nggak ada masalah. Jadi istri saya sekolah waktu itu. Kesalahan istri saya adalah, istri saya waktu itu visanya itu adalah visa, apa ya istilahnya, visa tanggungan, tapi istri saya sekolah. Kalau sekolah itu artinya dia mengubah visanya ke visa pelajar, tapi ya nggak masalahnya. Itu ternyata semua data mengenai istri saya itu dilaporkan ke imigrasi. Data saya juga dilaporkan ke imigrasi. Jadi mereka tahu, oh ini sekolah beneran, oh ini masuk. Karena di Australia itu untuk mahasiswa asing, itu ada ketentuan presensi minimal 75%. Dan mengambil minimal 75%. Jadi di sana itu satu semester 24 SKS sama ya. Itu harus minimal mengambil 18 SKS. Sama seperti di sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang ini. Baik, itu tadi yang sifatnya wajib ya. Kalau tidak disediakan bagaimana? Wah, siap-siap kena hukuman. Tidak lapor pajak, denda, ya, bisa dikurung, bisa disita hartanya oleh negara. Lalu ada informasi-informasi yang tidak wajib tapi esensial. Ya, ini biasanya diperlukan untuk supaya relasi bisnis dengan pihak lain itu bisa berjalan. Contohnya adalah apa? Pesan kepada supplier pemasok. Saya butuh
bahan baku baja. Nah, kalau informasinya tidak disampaikan dengan lengkap, supplier bingung. Ya, kamu itu butuh baja yang kayak apa? Yang panjangnya berapa meter, beratnya berapa kilo, kualitasnya bagaimana, kapan itu harus dikirim, mau yang harga berapa. Kalau nggak ada informasi itu, bisnis nggak jalan. Gitu kan? Ini. Nah, fokusnya ketika kita menyediakan informasi yang untuk pihak eksternal itu fokusnya meminimalkan biaya. Jadi kalau mau lapor pajak, pakailah formulir yang sudah disediakan dan cara-cara yang sudah disediakan oleh Dirjen Perpajakan. Nggak usah bikin yang aneh-aneh gitu ya. Demikian juga dengan kalau pesan ke supplier. Ya selama supplier itu tahu apa yang dipesan, lengkap, selesai. Ya tidak perlu berbunga-bunga. Dan memenuhi aturan. Sudah itu saja. Ya, kalau terutama untuk pajak dan lain sebagainya. Dan untuk internal. Nah, ini yang informasi internal itu akan Anda pelajari selain di SIA itu juga di akuntansi biaya. Jadi banyak informasi-informasi hanya dipakai secara internal, tidak akan dipublikasikan keluar. Misalnya, apakah Anda pernah lihat, kalau Anda pernah melihat laporan keuangan perusahaan, apa pernah lihat ada informasi mengenai kinerja karyawan? Si A, si B, si C ini berapa hari bolos, si A, si B, si C berapa hari saya nggak ada. Tetapi itu untuk internal, untuk para manajer penting. Ya, si B ini kok sering nggak masuk, kenapa? Ya, sakit misalnya. Sakit apa? Nah ini penting. Tapi untuk para pemegang saham misalnya nggak penting. Mereka nggak peduli. Gitu kan. Nah, jadi SIA itu apa? SIA itu adalah satu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi ekonomis ya bagi pembuat keputusan. Ini bisa pakai teknologi tinggi seperti misalnya kalau Anda belanja di marketplace Tokopedia, Bukalapak itu ya, semuanya serba otomatis. Ya, atau di Spotify ya, Anda beli Spotify Premium, bayar secara digital, nanti juga lagunya dikirim secara digital. Bisa juga pakai ya kertas dan pensil gitu ya. Seperti mungkin kalau beli gorengan gitu ya, atau yang diantaranya. Nah, kita akan belajar apa yang ada di antaranya, gitu ya. Nah, teknologi itu hanya alat, ya. Tanpa teknologi itu bisa, hanya mungkin akan lebih sulit, lebih lambat, gitu ya, dan mungkin banyak kesalahan. Tapi bukan berarti tidak bisa, bisa. Nah, hanya memang teknologi ini membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat, lebih akurat, ya, lebih tepat waktu, lebih bisa aman dan seterusnya. Ya. Nah, mengapa kok belajar SIA gitu kan, atau belajar teknologi? Anda nanti itu akan untuk di kurikulum yang sekarang untuk akuntansi itu akan belajar SIA, SIM, sistem informasi pengantar, dan analisis perancangan sistem. Serta nanti masih ada mata kuliah pilihan manajemen basis data. Kenapa kok seperti itu? Akuntansi sebagai satu profesi itu terancam oleh mesin, ya. Agak terancam dengan mesin. Mungkin Anda sudah pernah membaca. Jadi ngapain Anda duduk di prodi akuntansi, belajar akuntansi untuk apa? Gitu kan? Kalau Anda menganggap akuntansi itu hanya mengumpulkan, merekam, mengolah, dan menyajikan laporan keuangan, ya selamat tinggal. Itu pasti tergantikan oleh mesin. Sekarang sudah mulai dan dalam 5 tahun mendatang akan semakin intensif. Lalu sarjana akuntansi ngapain? Orang-orang akuntansi ngapain? Nah ini saya ada cerita. ANZ, salah satu bank besar di Australia, itu sudah beberapa tahun, ya mungkin dalam 5-10 tahun terakhir, itu mulai mengganti proses manual pada sisi akuntansi mereka dengan terkomputerisasi. Ya, itu mereka sudah mengotomatiskan proses akuntansi mereka. Tetapi jumlah karyawan di bagian akuntansi bukannya menurun, malah naik. Bahkan terakhir saya dengar, karyawan bagian akuntansinya ANZ itu jumlahnya memecahkan rekor terbesar sepanjang sejarah ANZ berdiri. Kenapa kok bisa? Proses akuntansi manual digantikan mesin.
tapi jumlah orang-orang akuntansinya malah naik. Ya, kenapa? Karena mereka mengubah fungsi akuntan itu atau orang-orang akuntansi, profesi akuntansi itu tidak lagi hanya menyiapkan laporan keuangan, tapi sekarang mereka lebih yaitu apa toh? Menganalisis laporan keuangan. Jadi kalau misalnya ada lihat, oh ini ada laporan keuangan 5 tahun, angkanya seperti ini. Ini artinya apa? Lalu tindakan ekonomis apa yang bisa diambil dengan informasi ini? Nah itu masa depan akuntansi di situ. Maka nanti juga sekarang saya sedang merancang, Anda akan diberi satu mata kuliah pilihan baru, nanti ya semoga itu bisa lolos di kurikulum berikutnya, itu adalah mengenai analisis data. Ya. Kalaupun belum, nanti setelah ini kalau Anda pernah mendengar istilah ada big data, ya, big data itu kuncinya satu, statistik. Jadi kalau Anda nanti ambil mata kuliah statistika bisnis, pelajari betul, kuasai betul, karena itulah masa depan nasib Anda di akuntansi itu seperti itu. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Jadi itu, ya. Dan meskipun saya orang akuntansi, ya, belajar sistem informasi ini membuka banyak peluang. Ya. Saya banyak dipekerjakan sebagai konsultan karena kemampuan sistem informasi saya. Ya. Dan kebetulan saya menguasai akuntansi, jadi itu cukup bagus. Ini saya lewati dulu. Ini juga nanti ini akan dibahas di SIM, ya, maka saya tidak akan membahas karena nanti tumpang tindih dengan SIM. Ya. Juga, ya, porter ini nanti di SIM nih. Oke, baik, saya kira itu saja sih sebetulnya materi kita untuk hari pertama ini. Nah, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan. Ada yang belum jelas, ada yang perlu diklarifikasi. Oke, ya enggak Pak. Ada yang mau bertanya? Kah? Oke, ya, kalau tidak ya tidak apa-apa sih. Nah, baik. Jadi itu saja ya materi kita hari ini. Nah, jadi kalau minggu depan PR Anda adalah membentuk kelompok, ya nanti akan saya sediakan di Microsoft Teams. Kemudian PR saya adalah memberikan Anda tugas yang pertama. Ya. Nah, tugasnya itu ini sebagai ya supaya Anda tahu dan siap-siap, tugasnya itu nanti laporan akhirnya akan dikumpulkan di kuliah terakhir sebelum ujian tengah semester, yaitu pertemuan ke-7. Tetapi di tengah jalan nanti saya akan minta Anda untuk menyajikan atau mempresentasikan atau membuat laporan mengenai kemajuan pengerjaan tugas. Jadi misalnya, katakanlah, ini bukan berarti iya ya, tapi misalnya setelah 2 minggu, apa yang sudah Anda lakukan? Sampai di mana tahapannya, dan seterusnya. Ya? Oke, jelas? Baik, kalau begitu cukup sekian kuliah kita, dan sampai jumpa minggu depan.